Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnar Dianti dari kelas Manajemen Keuangan 18A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental. Analisis fundamental yaitu metode pengukuran intrinsik atau kadar keamanan dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan terkait sebuah perusahaan. Analisis fundamental dapat digunakan untuk mengetahui valuasi saham, yaitu berapa nominal rupiah saham itu layak dihargai. Ketika ingin membeli sebuah bisnis, tentu ingin yang terbaik. Agar tahu kualitas saham atau bisnis yang dibeli, maka perlu melakukan analisis fundamental. Oleh sebab itu, seorang investor sangat membutuhkan analisis fundamental. Saya akan menjelaskan analisis fundamental laporan keuangan perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode 5 tahun terhitung tahun 2014 sampai tahun 2018. Analisis fundamental terdiri dari 7 rasio, yaitu earning per share, price to earning ratio, price to book value, return on equity, dividend yield, debt to equity ratio, dan current ratio. Earning per share yaitu rasio yang menunjukkan pertumbuhan sebuah perusahaan. Rumus earning per share yaitu earning per share sama dengan earning after tax dibagi jumlah saham beredar. Dapat dilihat pada gambar contoh earning per share perusahaan Indofood. Pada tahun 2014 earning per share-nya yaitu 442,50. Di tahun 2015 mengalami penurunan dengan jumlah 338,02. Di tahun 2016 dengan jumlah 472,02. Di tahun 2017 mengalami peningkatan 474,75 dan di tahun 2018 mengalami penurunan dengan jumlah 321,16. Price to earning ratio yaitu rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan. Rumus mencari price to earning ratio yaitu market price per share dibagi earning per share. Dapat dilihat pada gambar price to earning ratio perusahaan Indofood pada tahun 2014 yaitu 15,31. Di tahun berikutnya mengalami peningkatan dengan jumlah 16,11. Di tahun 2016 mengalami penurunan sedikit dengan jumlah 16,06. Di tahun 2017 mengalami peningkatan dengan jumlah 17,40 dan di tahun 2018 juga mengalami peningkatan dengan jumlah 18,10. Price to book value yaitu rasio yang digunakan untuk membandingkan nilai pasar perusahaan saat ini dengan nilai bukunya. Rumus mencari price to book value yaitu market price per share dibagi book value per share. Dapat dilihat price to book value perusahaan Indofood di tahun 2014 yaitu 1,05, di tahun 2015 1,55, di tahun 2016 1,43. Di tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 1,35 dan di tahun 2018 1,40. Return on equity yaitu rasio yang mengukur suatu kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham sebuah perusahaan. Return on equity sebaiknya minimal 10%. Dapat dilihat perusahaan Indofood return on equity-nya di tahun 2014 12,48%. Di tahun 2015 mengalami penurunan 8,60%. Di tahun 2016 mengalami peningkatan dengan jumlah 11,99%. 2017 11%, di tahun 2018 7,37%. Dividend yield yaitu rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diberikan oleh sebuah perusahaan. Rumus mencari dividend yield yaitu dividen per saham dibagi nilai pasar per saham. Bisa dilihat dividend yield
perusahaan Indofood di tahun 2014 yaitu senilai 3,26%, di tahun 2015 3,25%, di tahun 2016 mengalami penurunan dengan jumlah 2,97%. Di tahun berikutnya mengalami peningkatan, tahun 2017 3,11 dan di tahun 2018 senilai 1,10. Perusahaan yang lebih mapan biasanya memberikan presentasi dividen yang lebih tinggi daripada perusahaan yang lebih mudah. Debt to equity ratio, yaitu rasio yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Rumus mencari debt to equity ratio yaitu total utang dibagi total equity. Bisa dilihat debt to equity ratio perusahaan Indofood di tahun 2014 senilai 1,08, 2015 1,13, 2016 0,87, 2017 0,88 dan di 2018 0,98. Debt to equity ratio yang kurang dari 1 menunjukkan jumlah hutang yang lebih sedikit, sedangkan debt to equity ratio yang lebih dari 1 menunjukkan perusahaan memiliki resiko keuangan yang besar. Current ratio yaitu rasio untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rumus mencari current ratio yaitu total aset dibagi total kewajiban lancar. Dapat dilihat laporan keuangan perusahaan Indofood di tahun 2014, current rasionya yaitu 180,74. Di tahun 2015 170,53. Di tahun 2016 150,81. Di tahun 2017 150,27 dan di tahun 2018 113,0. Sebaiknya current rasio tidak kurang dari 200%. Current rasio yang 200% sudah dianggap memuaskan bagi suatu perusahaan. Itulah tadi penjelasan analisis fundamental perusahaan Indofood. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.